Baiklah, perkenalkan nama saya Renan Tarigan, NIM 19073103. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, studi kasus ekonomi teknik. Berikut studi kasusnya, yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka untuk membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 190 juta. Biaya operasional diperkirakan sebesar 19 juta. Biaya maintenance diperkirakan sebesar 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 500.000 per tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya sebesar 40 juta. Tahun ke-12 diperoleh lump sum sebesar 3 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta. Tingkat suku bunga yaitu 5%. Di sini kita akan mencari yang namanya PWA, Present Worth Analysis, untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Jadi kalau investasi ini tidak layak, maka kita cukup mencari present worth analysis. Tetapi kalau investasi ini layak, studi kasus ini layak untuk dimajukan, untuk dilanjutkan, maka kita akan menghitung benefit cost ratio dan diskon payback period. Baik, dan selanjutnya yaitu I. I itu sebuah biaya investasi yang akan diinvestasikan itu sebesar 190 juta. AC ini yaitu biaya operasional sekitar 19 juta. Biaya maintenance yaitu AM nih. AM sekitar 3 juta. Meningkat pada tahun pertama sebesar 500.000 yaitu GM ini. Kemudian yang AB ini yaitu pendapatan yang diharapkan setiap tahunnya. OH 5 atau overhaul pada tahun kelima sebesar 40 juta. Kemudian lump sum pada tahun ke-12 sekitar 3 juta. Dan N ini yaitu investasi yang akan berjalan sekitar 25 tahun ke depan. Kemudian sisa investasi atau pembelanjaan dan peralatan mesin itu sekitar 60 juta. Dan tingkat suku bunga yaitu 5%. Ini kenapa ada garis ke atas dan ke bawah? Karena kalau maintenance ini yang GM
GM ini AM dan juga AC itu ke bawah karena apa? Garisnya ke bawah karena dia biaya pengeluaran. Makanya garisnya ke bawah. Kalau garisnya ke atas, itu adalah sebuah keuntungan. Baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke penyelesaian soal studi kasusnya. Yang pertama yaitu present world analysis. Present world analysis ini untuk mencari atau mengetahui layak atau tidak layaknya sebuah investasi tersebut. Baik, penyelesaian pertama, formula sederhana. Present world sama dengan minus I dikurang AC dikurang GM ditambah AB dikurang OH5 ditambah LS12 ditambah SP. Kemudian masuk ke formula lengkap. PW sama dengan min I dikurang AC dalam kurung P per A IN dikurang AM P per A IN dikurang GM P per G IN ditambah AB P per A IN dikurang OH5 PH P per F IN ditambah LS12 P per F IN ditambah SP P per F IN. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan memasukkan angka dari I dan N. Apa itu tadi I dan N? I itu suku bunga, N adalah tahun di mana kita menginvestasikan atau jarak atau lama kita menginvestasikan. Baik, selanjutnya yaitu ini kenapa 15 dan ini 25? Karena di sini kan I dan N. Dan I tadi sebesar 5%. Dan kemudian N-nya selama 25 tahun. I min I dikurang AC per P per A 15%, 25 tahun, dan dikurang AM P per A suku bunganya 15 tahun 15% dan tahunnya yaitu 25 tahun. Dikurang GM P per G di sini suku bunganya 15%. Oh, di sini aturannya 5%. Jadi 5% ditambah AB dan kurung P per A. Di sini suku bunganya juga 5%. Dan lamanya investasi itu sekitar 25 tahun. Kemudian OH5 P per F suku bunganya 5%. Kemudian di sini kenapa 5? Karena di sini kita akan mencari overhaul pada tahun yang kelima. Jadi di sini N-nya kita buat tahun yang kelima juga. Kemudian ditambah lamsam 12 P per F suku bunganya 5%. Kemudian tahunnya
kita buat juga tahun ke-12. Di sini tahun ke-12, kenapa kita buat tahun ke-12? Karena di sini kita akan mencari lamsangnya sekitar tahun ke-12. Dan kemudian SP ditambah SP yaitu dalam kurung PF, suku bunga juga 5%. Kemudian tahunnya yaitu tahun ke-25. Masuk ke selanjutnya yaitu min I dikurang AC. Kemudian di sini kenapa 14,09? Karena pada grafiknya itu datanya pada tahun ke-25 yaitu sekitar 14,94. Kemudian AM juga begitu karena sama. GM juga GM tidak GM itu pada posisi P per G dan juga suku bunga 5%, kemudian pada tahun yang ke-25. Kemudian selanjutnya ditambah AB. P per A, ini sama ini AC sama AM, itu nilainya sebesar 14,94. Kemudian dikurang OH5, itu sekitar 0,7835, karena P per F ini pada tahun yang kelima, jadi di situ ada data-datanya grafiknya. Kemudian ditambah lamsam LS12 itu sekitar nilainya 0,554. Ditambah SP itu 0,2953. Perhitungan. Di sini kita akan memasukkan angka dari huruf-huruf di sini. I, AC, AM, GM, dan sebagainya. Dan di sini I sama dengan 190 juta. Karena di sini 190 juta ya. Kemudian AM yaitu 19 juta dikali 14,09 dikurang 3 juta dikali 14,094 dikurang 0,5 juta dikali 134,22 terus 27 tambah 73 juta dikali 14,94 dikurang 40 juta dikali 0,7853 ditambah 3 juta dikali 5.568 ditambah 60 juta dikali 0,2953. Dan di sini hasilnya yaitu 449,6.569. Dan di sini dinyatakan present worth analisisnya yaitu layak karena hasilnya tidak minus atau tidak rugi. Kemudian selanjutnya itu benefit cost ratio. Karena tadi studi penyelesaian pertama itu layak, maka kita akan melanjutkan analisis kita ke benefit cost ratio. Formula sederhana PWB sama dengan
Benefit pertama itu benefit cost ratio ini bertujuan untuk layak atau tidaknya secara ekonomis untuk dilanjutkan investasi tersebut. Oke, yang pertama yaitu formula sederhana PWB sama dengan AB ditambah LS12 ditambah SP. Kemudian PWC sama dengan I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH15. Jadi selanjutnya formula lengkap. PWB sama dengan ini tadi AB. Kemudian ini dari mana? Itu dari yang kita cari di atas tadi. Sudah terdapat. P per A. Suku bunga 5%. Dan tahun itu 25 tahun. Kemudian ditambah lamsam pada tahun ke-12 P per F suku bunga 5%, tahunnya tahun ke-12 ditambah SP P per F suku bunga 5% dan tahunnya tahun ke-25. Kemudian PWC. I ditambah AC per dalam kurung P per A suku bunga 25 suku bunga 5%, tahunnya tahun ke-25 tambah AM dalam kurung P per A suku bunga 5% dan tahunnya tahun ke-25. Selanjutnya ditambah GM P per G suku bunga 5% dan tahunnya juga tahun ke-25. Kemudian ditambah overhaul pada tahun ke-5 yaitu dalam kurung P per F suku bunga 5% dan pada tahun yang ke-5. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan. PWB sama dengan 73 juta. Jadi ini angka yang di sini tadi. AB itu kenapa 73 juta? Karena di sini sudah ada diketahui dalam kurung 14,94 ditambah 3 juta dalam kurung 0,5568 ditambah 60 juta dalam kurung 0,2953 dan kemudian hasilnya 1 juta 48,2504. Kemudian PWC 190 juta. 190 juta. Di sini yang sudah diketahui diletakkan dicari dari sini tadi. Kemudian AC 19 juta dalam kurung 14,94 tambah 3 juta dalam kurung 14,94 ditambah 0,5 juta dalam kurung 134 227 ditambah 40 juta dalam kurung 0,78535 sama dengan hasilnya 598,5935. Di sini kita untuk mencari PCR-nya yaitu dengan cara PWB itu dibagikan dengan PWC. Dan ini hasilnya 1,751. Dan kesimpulannya yaitu investasi ini layak secara ekonomis karena hasil dari pencarian ini lebih dari 1. Kalau kurang dari 1, maka investasi ini tidak layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Baik,
Dan selanjutnya yaitu diskon payback period atau DPP. Ini biasanya untuk mencari tahun keberapa terjadinya pulang pokok. Yang pertama yaitu kita penyelesaiannya formula sederhana. PW sama dengan I minus I dikurang AC dikurang AM ditambah AB. Kemudian selanjutnya kita memasukkan ini tadi min AC min I dikurang AC dalam kurung P per A IN, kemudian AM dikurang AM P per A IN ditambah AB dalam kurung P per A IN. Kemudian selanjutnya itu perhitungan DPP. Mencari tahu pada periode keberapa terjadi pulang pokok. Di sini kita akan memasukkan angka-angka semuanya yang sudah diketahui dari awal tadi, dari slide 3. Jadi kita masukkan saja angka-angkanya. Kemudian hasil dari penjumlahan dari di atas yaitu sekitar 528,794 juta. Kesimpulannya di sini, karena pada periode ke-1 PW bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya. Terpenuhi kriteria DPP lebih kecil dari umur investasi, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, diskon payback period. Investasi itu adalah pada periode ke-1 atau dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun ke-1. Sekian dari saya. Terima kasih. Ucapkan selamat. Oke. Dadah guys. Oke ya. See you.